الرسول بها زرنا برضه قال من أذى ذميا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel KS7. Gimana? Masih suka chat mantan walau dia udah sama yang lain? Kayak saya dong, langsung diblok. Baik, kali ini saya akan merangkum lagi sebuah film yang sangat laris di tahun 2008 yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Habibur Rahman El-Shirazi yang bergenre drama dan disutradarai oleh Hanum Bramantyo. Oke, tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita mulai ke videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang lelaki yang meminta temannya agar komputernya diperiksa dikarenakan ada masalah. Lalu teman wanitanya ini berkata kalau komputernya ternyata dimasuki virus. Sontak saja lelaki ini panik karena di situ terdapat file-file pentingnya, terutama disertasi kuliahnya yang padahal akan diperiksa dalam 3 hari ke depan. Temannya lalu berkata, tetap tenang, karena di sini bukan cuma kamu sendiri, tapi ada kami yang akan membantumu membuatnya lagi. Oh iya, lelaki tadi itu bernama Fahri, yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Dia adalah seorang mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Al-Azhar, Mesir. Fahri juga adalah seorang yang taat beragama, sehingga banyak mahasiswi Al-Azhar termasuk juga dari Indonesia suka kepadanya. Organisasi ini ibaratnya api unggun. Anggotanya adalah kayu bakar. Kenapa juga ya orang kayak Sebagai organisasi kita harus memiliki kebersamaan yang kuat. Salah satunya adalah Nurul. Ia adalah pelajar dari Indonesia yang merupakan anak dari kiai ternama. bisa menjadi jodoh. Karena banyaknya yang suka sama Fahri, sampai-sampai ia berkali-kali dikirimkan surat dari mereka. Namun Fahri selalu memberinya kepada gurunya, yaitu Syekh Utsman. Gurunya lalu mengatakan ke Fahri agar segera menikah, karena menikah itu bukan cuma sekedar menyempurnakan separuh agama, tetapi menghindari fitnah. Scene berlanjut, di mana kita diperlihatkan perseteruan antara bapak-bapak dengan seorang wanita bercadar, dikarenakan ia memberi tempat duduk kepada penganut agama non-muslim Amerika. Bapak ini berpikir kalau non-muslim Amerika adalah seorang teroris yang haram kita kasihi. Islam itu teroris, padahal mereka sendiri yang teroris. Saya tidak peduli dengan semua itu. Namun wanita ini berkata kalau kita diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Kemudian datanglah Fahri yang kebetulan ada di situ, berkata kalau orang asing yang masuk dalam suatu negara dengan sah, maka wajib kita hormati. Kemudian Fahri membawakan hadis Rasulullah, yaitu barang siapa yang menyakiti orang asing, maka ia telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Namun Fahri tetap dipukul oleh bapak itu yang sangat kaku dalam beragama. Singkat cerita, wanita bercadar ini kemudian berterima kasih ke Fahri atas kejadian tadi, dan juga berkata bahwa ia sangat jarang menemui seorang lelaki seperti pribadi Fahri. Nampaknya wanita ini sudah mengagumi Fahmi. Oh iya, saya lupa, wanita bercadar ini bernama Aisyah. Scene berpindah, di mana kita melihat Fahmi sedang bersama teman wanitanya tadi itu yang bernama Maria. Namun dia adalah seorang penganut agama Kristen. Mereka di situ sedang membahas tentang arti jodoh. Maria berkata bahwa jodoh itu diberikan Tuhan dari langit, tapi Fahri bermaksud lain kalau jodoh itu dari hati dan dekat sekali. Mereka pun saling menatap, namun tiba-tiba Fahri berkata, "Astaghfirullah, ani khilaf." Dan dia pun pergi. Scene berlanjut, di mana kita diperlihatkan oleh Nurul yang terus meminta kepada pamannya yang kebetulan dosen Al-Azhar agar segera berbicara ke Fahri bahwa dia ingin dinikahinya. Namun pamannya berkata untuk sekarang ini tidak bisa karena sibuk mengurus disertasi mahasiswanya. Singkat cerita, di mana Fahmi melihat wanita yang bernama Naura, ini orangnya.
dipukul oleh ayahnya di bawah. Fahri yang tak tega kemudian menelpon Maria guna membantunya menolong wanita itu, dan mereka pun pergi. Esok pagi terlihat ayah Naura yang bertanya ke orang-orang dengan nada marah tentang keberadaan anaknya, namun tidak ada satupun yang tahu. Nurul! Ternyata Naura sudah dibawa di asrama Nurul, lalu bercerita tentang dirinya bahwa ia ingin dijual oleh ayahnya menjadi pelacur. Dan Naura juga berkata kalau ayahnya itu bukanlah ayah kandungnya, makanya ia terus disiksa. Fahri yang mendengar itu kemudian bertemu dengan seniornya dan meminta bantuan kepadanya agar Naura dicarikan orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun dipertemukan. Naura yang sudah aman kemudian berterima kasih ke Fahri dan memberinya selembar surat. Nah, surat lagi kan? Emang enak mah karakter Fahri ini selalu jadi rebutan cewek. Fahri yang membaca surat itu kaget karena Naura meminta agar dihalalkannya. Scene berpindah di sebuah tempat di mana Fahri dimintai keterangan tentang bagaimana derajat perempuan dalam Islam. Fahri menjawab kalau perempuan itu sangat-sangat dihormati, apalagi surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian penanya ini berkata, bagaimana jika ada laki-laki memukul wanita, bukankah itu diizinkan dalam Al-Quran? Fahri menjawab, banyak orang yang menyelewengkan ayat itu, padahal maksudnya adalah jika wanita melanggar aturan pernikahan, pertama harus dinasihati, kemudian diberi peringatan, lalu pada akhirnya dipukul. Itu pun bukan pada mukanya dan tidak berniat untuk menyakitinya. Aisyah yang kebetulan bersama penanya itu pun berpamitan, namun mereka saling tatapan yang mana nanti akan saling jatuh cinta. Scene berlanjut, terlihat Fahri menemui gurunya dan kembali memberikan surat kepadanya yang kebetulan tadi dari Naura. Gurunya yang melihat itu lalu berkata, kamu boleh menolaknya jika tidak mau. Kemudian juga gurunya berkata kalau muridnya sedang mencarikan jodoh untuk keponakannya dan meminta Fahri agar ta'aruf kepadanya jika serius. Scene berpindah di mana Maria sedang senyum bahagia memikirkan Fahri yang ternyata ia juga menyukainya. Lalu datanglah ibunya mengajak Maria ke rumah neneknya besok di Ugada. Singkat cerita, datanglah Fahri bersama gurunya di rumah keponakan muridnya tadi untuk bermaksud ta'aruf. Namun Fahri berkata kalau dirinya hanyalah seorang anak pedagang, tapi gurunya berkata bahwa pernikahan itu adalah salah satu pembuka rezeki, jadi tetaplah tawakal. Lalu datanglah yang ditunggu-tunggu. Dan ternyata wanita yang dimaksud itu adalah Aisyah sendiri yang awalnya Fahri sudah mengenalnya. Sebagai seorang yang mengikuti ajaran agama, Aisyah pun membuka cadarnya agar dilihat wajahnya oleh Fahri, calon suaminya. Fahri yang matanya tak berkedip dibuatnya, sudah bisa kita duga bahwa Aisyah pasti cantik orangnya, karena di mana-mana tuh yang namanya Aisyah rata-rata berwajah cantik. Anjay. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Barakallahu laka wa barakatuh wa ja'alna bainakum. Dibawalah Fahri di rumah Aisyah yang ternyata sangatlah besar dan megah. Mantap kali nih si Aisyah, udah cantik, pakai cadar, soleha dan kaya lagi. Scene berpindah di mana Maria sudah pulang dari Ugada dan bertemu dengan Saiful temannya Fahri tentang keberadaan Fahri sekarang. Alangkah kagetnya Maria ketika Saiful berkata bahwa Fahri sudah menikah dan berada di rumah istrinya. Maria pun menangis dibuatnya. Emang siapa sih yang gak sedih kalau ditinggal nikah sama orang yang dicintainya? Fahri yang sudah menikah, ia merasa heran dengan sikap Nurul kepadanya ketika bertemu. Dan begitu pun juga dengan Maria yang hanya menatapnya dengan sekejap. Atas keheranan ini Fahri bertanya ke Saiful tentang apa yang terjadi kepada mereka. Saiful pun memberi usul ke Fahri agar mempertemukan mereka dengan istrinya. Dengan begitu Fahri akan tahu jawabannya.
Sebelum berpindah ke situ, kita diperlihatkan Maria yang terus bersedih tak terhenti atas pernikahan Fahmi sampai-sampai ia mimisan. Bahaya kan coy kalau kekasih ditinggal nikah. Singkat cerita, bertemulah Nurul dengan Aisyah yang mana kelakuan Nurul memberi jawaban ke Fahri bahwasanya Nurul marah atas pernikahannya. Kita kan tahu kalau Nurul juga suka sama Fahri. Scene berlanjut ketika Maria pulang dari tempatnya tadi dengan hati yang begitu sakit. Tiba-tiba datang mobil yang sengaja menabraknya sampai ia masuk di rumah sakit. Emang apes karakter Maria, udah ditinggal nikah ditabrak lagi. Scene berikutnya kita diperlihatkan di sebuah kantor polisi di Mesir di mana di situ Naura dan ayahnya berada. Dan ayahnya yang kelihatan marah ternyata melaporkan kasus pemerkosaan terhadap anaknya dan meminta agar segera ditangkap pelakunya. Kita kembali ke Fahmi yang didatangi oleh keluarga Nurul yang bercerita bahwasanya Nurul kehilangan cahayanya. Cahaya apa tuh? Ternyata maksudnya mereka adalah meminta Fahmi agar menikahi Nurul alias berpoligaming. Aisyah sontak saja marah kepada Fahmi ada apa dirinya dengan si Nurul itu, dan dari sinilah kehidupan rumah tangga mereka mulai diberi cobaan. Di sela-sela pembicaraannya tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari bawah. Fahri pun mengeceknya dan ternyata itu kedatangan polisi yang membawa surat bahwasanya Fahmi dituduh dalam kasus pemerkosaan Naura. Fahmi yang tak tahu menahu langsung marah dan berkata ini fitnah. Namun juga pada akhirnya ia dibawa. Tibalah saatnya Fahri diinterogasi sama polisi tentang kasusnya. Namun Fahri yang merasa tak bersalah hanya bisa berkata bahwa ini fitnah walau tamparan terus mengenainya. Tetapi percuma Fahri begitu karena ia tetap dimasukkan dalam sel sama polisi. Aisyah yang sebagai istri yang baik berusaha agar suaminya dibebaskan dengan mendatangi seorang pengacara terkenal dan juga meminta Nurul menjadi saksi di pengadilan demi kebebasan Fahri. Di sisi lain juga terlihat Fahri yang merenungi nasibnya di penjara bersama napi lain. Tibalah saatnya persidangan kasus Fahri dimulai. Pak Hakim kemudian membacakan kasus yang menimpa Fahmi bahwasanya ia dituduh melakukan pemerkosaan terhadap saudari Naura. Lalu berteriaklah teman-teman Fahri bahwa itu fitnah. Terhadap Nurul binti Adel. Difitnah. Lalu berbicaralah pengacara Naura ke Pak Hakim atas pembelaannya, disambung dengan Naura yang menceritakan kejadian yang katanya dialaminya. Ternyata kasus itu terjadi ketika Fahri dan Maria menolong Naura waktu disiksa oleh ayahnya. Saya sebagai penonton merasa bingung, apa sih tujuan Naura berdusta atas ini semua? Selesai persidangan, pengacara Fahri terus berpikir bukti apa yang bisa kita tunjukkan ke Pak Hakim agar Fahri bisa dibebaskan. Fahri kemudian berkata satu-satunya adalah mendatangkan Maria sebagai saksinya karena di kejadian malam itu Fahri bersama Maria menolong Naura. Kembali lagi Fahmi ke sel. Terlihat ia sedang membuka surat yang mungkin bukanlah surat cinta lagi, tetapi ternyata itu surat dari Al-Azhar bahwasanya ia dikeluarkan dari universitas tersebut. Kali ini Fahri benar-benar terpuruk atas musibah yang menimpanya. Lalu napi lain yang bersamanya itu berkata jangan putus asa. Kita ambil contoh dari kisah yang sama dari Nabi Yusuf yang dipenjara akibat tuduhan pemerkosaan terhadap Sulaiha. Namun Nabi Yusuf tetap ikhlas menerimanya karena ia tahu itu adalah ujian untuknya. Scene berlanjut di mana Aisyah datang menemui kediaman Maria yang mana Maria sedang koma akibat ditabrak tadi dan ibu Maria memberikan buku harian Maria tentang Fahmi kepada Aisyah. Kemudian Aisyah datang menemui Fahri di penjara dengan memberikan buku tersebut dan meminta Fahri menceritakan kisah pertemuannya bersama Maria dalam sebuah rekaman yang mana nanti agar bisa membantu kesadarannya. Ketika Aisyah memutar rekaman itu di dekat Maria, ternyata tidak berefek apa-apa. Lalu dokter berkata, jalan lebih baiknya adalah mendatangkan langsung Fahri di dekatnya. Singkat cerita, datanglah Fahri di situ dan terus memanggil Maria. Minta tolong dibelikan CD atau keranjang yang suka jatuh. Kemudian Aisyah meminta agar Fahri menikahi Maria karena yakin itu akan menyadarkannya kembali. Dengan berat hati ia pun menikahinya.
Terlihat Aisyah bersedih, gundah, gelisah dan menangis bercampur menjadi satu kepadanya atas pernikahan kedua suaminya atau yang biasa disebut polygaming. Dan ternyata Maria akhirnya sadar setelah menikah dengan Fahmi. Kemudian kita kembali lagi ke sidang Fahmi. Terlihat pengacara Fahmi berkata kepada hakim kalau ada saksi penting yang ia bawa dan ternyata itu adalah Maria. Kali ini Naura kelihatan gelisah karena tahu kebohongannya akan segera terbongkir. Maria pun memberikan persaksiannya. Dan karena tak tahan, akhirnya Naura mengakui kebohongannya dan berkata bahwa yang memperkosanya adalah ayahnya sendiri. Maksud saya adalah ayah angkatnya. Kali ini juga kita tahu alasan Naura memfitnah Fahri bahwasanya ia kecewa karena suratnya tidak dibalas. Sampai segitunya ya. Hati-hati kalian para cowok yang gak balas pesan ceweknya. Dan akhirnya Pak Hakim menyatakan bahwa Fahri secara resmi bebas dari tuduhan. Terbebas dari tuduhan. Tibalah Fahri di rumahnya bersama dua istrinya. Namun Fahri merasa bingung apa yang nanti akan dilakukan dengan dua istrinya ini. Gua sebagai penonton pun juga bingung harus menjawab apa. Soalnya jangankan dua istri, satu istri pun saya tak punya. Kecemburuan dalam rumah tangga pun terjadi. Dan yang tak sanggup atas semua ini adalah Aisyah. Karenanya dia ingin pergi sementara ke rumah pamannya untuk belajar menerima keadaan ini. Fahri yang kebingungan kemudian mendengar pencerahan dari seorang syekh bahwasanya yang ia harus lakukan adalah ikhlas sehingga tidak lagi memberikan kebahagiaan ke istrinya satu persatu, tapi harus dilakukan secara bersama. Ia pun berhasil menyatukannya. Di tengah-tengah kebersamaannya, tiba-tiba Aisyah merasa kesakitan atas kandungannya dan dia pun dibawa ke dokter. Namun Maria tak disadari bahwa ia juga ternyata mengalami kesakitan akibat penyakit yang dideritanya. Tibalah Maria di rumah dan meminta maaf ke Fahri, juga ke Aisyah karena mungkin merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Kemudian Maria meminta Fahri agar diajari pelaksanaan sholat karena memang ia sudah masuk Islam sejak pernikahannya dengan Fahri. Di tengah-tengah sholat, Maria kemudian menghembuskan nafas terakhirnya tanpa disadari Fahri dan Aisyah. Yah, karena mereka masih sholat. Sesudah sholat mereka baru menyadari kalau Maria telah meninggal dunia. Fahmi pun akhirnya hanya memiliki satu istri. Tamat, ending yang cukup mempoligamingkan. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berpoligamilah jika mampu dan tahan jika istri mengamuk. Oke, saya mewakili channel KA7 mengucapkan ikan hiu makan tomat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum.